Shalom teman-teman. Halo, Shalom. halo, Halo, selamat malam. Malam Tante Lili. Masih tante ya, Dan? itu shalom juga. Oke, teman-teman, kita mau mulai ya Bible study kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau membuka dengan sebuah lagu, Mendekat Padamu. Ku datang, ya Tuhan, bawa diriku dengan segala kelemahan, apa adanya. Ku tahu Kau mengerti semua dalamku. Ku percaya kasih-Mu kan memulihkanku. Tuhan bawaku mendekat padamu. Biar kasih-Mu ubahku jadi yang baru. Ku mau selalu mendekat padamu, Tuhan. Yesusku, Kau segalanya bagiku. Ku datang ya Tuhan, ku datang ya Tuhan, bawa diriku dengan segala kelemahan, apa adanya. Ku tahu Kau mengerti semua dalamku. Ku percaya kasih-Mu kan memulihkanku. Tuhan bawaku mendekat padamu. Biar kasih-Mu ubahku jadi yang baru. Ku mau selalu mendekat padamu, Tuhan. Yesusku,
segalanya bagiku. Yesusku, kau segalanya bagiku. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih karena atas segala penyertaan-Mu, kami semua boleh Engkau kumpulkan di sini ya Tuhan, melalui online Zoom ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan Bible study kami. Biarlah boleh Engkau curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, Engkau berkati kami, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Engkau berkati Tante Lili yang akan Engkau pakai sebagai perpanjangan lidah-Mu ya Tuhan. Biarlah ia boleh menyampaikan apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami semua di sini. Dan kami juga ingin berdoa untuk kami semua di sini. Biarlah Engkau memberi kami hati seorang murid, hati yang mau mendengarkan, sehingga kami dapat menerima, kami dapat mengerti apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, daripada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan Tante Lili. Selamat malam. Shalom. Salam, shalom. Ya, kita pernah berjumpa juga di sebelum-sebelumnya. Tante pernah datang di San Mare. Masih ada yang kenal sama aku nggak ya? Masih Tante. Oke, Tante, kenal. Pedangnya beda ya? Daniel beda. Oh iya, Daniel beda ya. Hari ini kita mau berbicara soal melekat kepada Yesus. Firman-Nya itu pada pokok anggur. Yohanes 15 ayat 1 sampai berapa ya? Ayat 1 sampai 8. Sekarang yang hadir ada berapa orang nih? Yang hadir ada 10 orang. 10. Ya. Yang laki minta ditolong baca ayat yang ganjil. Gak usah semua. Wakilin aja deh yang laki, siapa yang mau baca ayat ganjilnya, ayat yang kedua. Jadi satu laki, satu perempuan. Yang pada pegang Alkitab nggak ya? Ya, yang cowoknya siapa ini yang cowoknya? Cuman Daniel yang kelihatan ya. Oh, Remi. Iya, Daniel, Remi. Ya, Remi aja baca ayat ganjilnya. Yang genapnya Helen. Oke, Tante. Ya. Tadi ayat berapa Tante? Yohanes, yang lain pegang kitab suci ya. Oh, Pegang udah buka belum Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Oke. Udah ketemu belum? Udah. Ya. Jadi yang ganjil cowok, laki-laki Remi, yang genap Helen. Ya, yang lain kita menyimak sambil dilihat di Alkitabnya. Ayo, boleh dimulai. akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur,
dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pujilah Kalau Kristus. yang dibacakannya Injil, kita bacanya, jawabnya, Injil. terpujilah Kristus. Kalau yang dibacanya di luar Injil, kita jawabnya syukur kepada Allah. Gitu ya. Amin. Mungkin bacaan ini udah hafal ya. Udah ngerti. Siapa yang jadi akulah pokok anggur. Dan Bapakku pengusahanya. Siapa pokok anggurnya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kita ranting-rantingnya udah tahu kalau yang melekat berbuah, kalau yang tidak melekat, ranting-ranting tidak melekat dibuang, dibakar. Gitu. Jadi ada ranting, dua macam ranting. Ranting yang berbuah. Kayak apa sih ranting yang berbuah? Kayak apa sih ranting yang tidak berbuah? Nah, ranting yang tidak berbuah itu adalah orang-orang yang hidupnya tidak di dalam iman, tidak di dalam Kristus. Itu dia ranting-ranting yang tidak melekat pada Yesus, yang tidak berbuah. Ranting yang satu lagi, itu ranting yang hidupnya di dalam iman, hidupnya di dalam Kristus. Ya. Terus tadi ayat yang akulah pokok anggur, udah aku Yesus, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggurnya. Jadi kalau ada pohon yang tidak nempel sama pokoknya, ya kering, ya mati. Ya. Nah, kalau ranting, kita bicara seorang ranting yang hidup di dalam Yesus. Tadi ayat berapa tuh yang bilang bahwa ranting yang berbuah, Yesus akan membersihkan. Aku akan membersihkan ranting-ranting itu supaya dia berbuah lebih banyak. Ranting yang dibersihkan, kalau orang yang sudah hidupnya di dalam Tuhan, maksudnya dalam firman Tuhan, dalam kasih Tuhan, Yesus membersihkan ranting-ranting itu supaya dia bisa berbuah. Apa maksudnya? Ranting apa yang dibersihkan? Nah, terus bagaimana caranya supaya saya ini bisa hidup melekat dengan Yesus sebagai ranting yang nempel menyatu dengan Yesus? Bagaimana caranya dalam kehidupan saya sehari-hari? Bagaimana? Ya. Nah, itu yang dipotong dulu. Yang Yesus bersihkan apa sih dari ranting-ranting orang yang hidup dalam Kristus, dalam kasih Kristus, dan dalam iman kepada Kristus. Kita sudah melakukan, kondisi saya selama ini sudah hidup dalam Kristus. Nah, itu selalu dipelihara oleh Tuhan Yesus. Ranting-ranting yang mengganggu, yang bisa menghambat dalam kehidupan iman saya, itu Yesus bersihkan. Supaya kita tetap bisa menghasilkan buah. Tapi syaratnya saya harus tetap melekat pada pokoknya. Jadi kalau misalnya itu peringatan Yesus kepada kita, jangan sampai pada saat kita lagi lepas dari rantingnya, nggak kembali, kalau nggak bertobat, ya nggak mau nempel lagi, tetap menjalan sendiri aja dengan caranya sendiri, dengan keegoisannya sendiri, itu tidak melekat. Nah, dalam kondisi seperti itu,
Yesus ingatkan, kalau kamu kayak gitu, itu maksudnya. Jadi dia memperingati nih murid-muridnya, memperingatkan murid-muridnya, hati-hati kamu jangan sampai lepas dari pokok anggurnya. Jadi kita harus tetap memelihara, tetap menyatu dengan pokok anggurnya. Jadi yang Yesus potong itu, kalau saya sudah melekat dengan Yesus menyatu, kita akan mengerti bagaimana hidup itu yang dalam iman dan dalam Kristus. Ya. Bagaimana caranya supaya saya bisa tetap melekat? Ke gereja hari Minggu, oke. Ya, saya mau melekat, saya mau ke gereja, nggak mau absen setiap hari Minggu. Betul. Ya. Itu juga harus diperhatikan kalau saya ke gereja. Ya, saya ikut Bible study, itu juga betul. Ya, saya ikut persekutuan doa, saya ikut semua kegiatan-kegiatan rohani. Mungkin ada ikut Legio Maria, atau ada ikut apa, semua yang kegiatan rohani, persekutuan apa, semua diikuti. Betul. Ya, saya berdoa setiap hari, betul. Saya baca kitab suci, betul juga. Yang kurang adalah satu, pada saat saya berkata-kata, pada saat saya menghadapi kehidupan saya tidak melekat pada Yesus. Saya melekat pada kebenaran diriku sendiri. Ya. Tidak melihat sesuai dengan firman-Nya. Jadi kita harus memelihara itu firman Tuhan yang ditebar di dalam Bible study, yang ditebar pada saat misa dibacakan, ada homilinya Romo. Itu harus dipelihara. Jangan disia-siakan. Ya. Kalau bacaan tiap hari Minggu, 2 minggu yang lalu berturut-turut tentang ilalang dan tanah yang subur. Kita harus memelihara, membuat tanah kita yang subur. Jadi pada saat ditebar, buka itu hati, buka itu pikiran, simpan itu dalam hati, diingat-ingat. Jangan begitu selesai misa, ketinggalan firman-Nya itu. Kalau sekarang online, di online. Ketinggalan di gereja. Kalau dalam hidup, bye-bye. Tidak lagi hidup dalam firman. Namanya kita tidak memelihara firman Tuhan dalam jiwa saya. Ya. Bagaimana? Waktu pulang kita ingat, oh tadi itu diajarin ini. Terus dalam kehidupan sehari-hari, setiap peristiwa yang saya alami pada hari ini, saya lekatkan dengan firman Tuhan. Ya, apa yang firman Tuhan hari ini yang saya alami apa? Saya kita hubungkan dengan sabda Tuhan. Apa? Misalnya dalam berkata berlaku, ada sesuatu saya punya rencana terus nggak bisa terlaksana dengan baik, sebel, marah gitu ya. Atau misalnya bagi yang udah kerja gara-gara COVID, gaji dipotong, marah, sebel ya, nggak terima gitu. Tapi kita bisa melihat bagaimana ya kalau dengan firman Tuhan, ya mungkin nanti akan ada waktunya, pasti Tuhan akan menggantikan lebih. Hiduplah selalu kalau dalam firman Tuhan, melekat dengan Yesus. Hidup kita salah satu diantaranya adalah selalu bersyukur. Apapun yang saya terima kasih ya Tuhan, saya boleh mengalami rasa susahnya, gaji dipotong, berarti saya harus lebih memperhatikan bagaimana dalam kehidupan saya, lebih prihatin. Kalau kemarin, mentang-mentang gaji gede, suka-suka, ya, lupa diri, ya. Dengan ini, oh iya, berarti saya mau ikut sama Tuhan nih. Saya kemarin udah lupa diri ya Tuhan, ampunilah saya. Gitu. Jadi bagaimana cara saya supaya saya tetap melekat dalam hidup saya, dalam keseharian saya setiap hari, hubungkan dengan firman Tuhan, ya, bersyukur, ya, itu namanya kita memelihara. Udah ikut semua, tapi nanti dalam kehidupan saya pakai cara saya sendiri, gitu. Yang namanya melekat pada Yesus akhirnya sebagai ranting hanya mengandalkan pokoknya, ya, mengandalkan pokoknya. Jadi kalau misalnya saya hidup itu kita melihat dari firman Tuhan, kita akan bersyukur, lihat dari pokoknya. Terus
Dalam setiap hari saya berdoa, Tuhan, saya mengucap syukur untuk hari ini, gitu ya. Terus berdoa minta apa? Kebijaksanaan, minta apa? Minta itu. Yang melekat dalam Yesus, itu orang itu hidupnya dipenuhi oleh buah roh. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, apalagi pengendalian diri, penguasaan diri, ya, menyalipkan daging, segala hawa nafsu dan keinginannya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya dipimpin oleh Roh Kudus, saya melekat pada Dia. Tidak gila hormat, tidak saling menentang dan tidak saling mendengki. Nah, jadi setiap dalam hidup saya, dalam berkata-kata saya, kalau saya melekat pada Yesus, kata-kata saya baik dan benar. Itu baru bisa kalau saya melekat. Kalau supaya bisa melekat, kalau kita mau menempel sesuatu, ke permukaannya kan harus bersih. Mau menempel perangkok, bisa kirim surat kalau zaman dulu, permukaannya dibersihin dulu supaya lemnya bisa nempel. Supaya saya bisa melekat dengan Yesus, salah satu syaratnya, saya harus bersih. Ya, Katolik itu sangat kaya. Ya, saya dibaptis. Pada saya dibaptis, saya sudah dihapuskan dosa asal saya dan dosa-dosa yang saya perbuat kalau saya dibaptis dewasa. Nah, bagaimana kalau saya kita sudah dibaptis, sudah dihapuskan dosa, saya sudah percaya pada Kristus, menerima sakramen Krisma, ya, menjadi dewasa. Artinya saya diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus dengan kemampuan. Kamu sudah dewasa ya, kamu sekarang bisa bekerja, bisa bersaksi. Kalau kerja dunia cari duit, kalau sekarang cari kemuliaan Tuhan. Berikan itu kemuliaan Tuhan. Nah, dengan itu sakramen Krisma. Udah Krisma belum semua itu? Kalau yang belum Krisma, besok ada Krisma, ikut supaya dewasa, ya. Artinya udah baptis, Krisma, Ekaristi. Waktu Ekaristi, waktu dibacain ngantuk, ya. Waktu khotbah romonya nggak tahu dia ngomong apa. Sudah pulang, lepas itu firmannya, ya. Nah, ini mulai sekarang kita sadar, oh, saya mau melekat. Jadi kalau firman yang saya baca, saya ikuti Bible study, disimpan dalam hati, direnungkan, dilakukan dalam kehidupan. Enggak cukup dengan ikut semua, itu harus disertakan dengan karakter saya, kehidupan saya, kata-kata saya, kelakuan saya, perbuatan saya. Itu di dalam iman kepada Kristus. Jadi orang merasakan kalau dekat dia kok orangnya damai ya, enak gitu. Kalau ngomong sama dia kok kayaknya kita jadi happy ya. Itu yang kalau saya melekat dengan Yesus, maka saya akan berbuah. Apa buahnya? Buahnya orang yang merasakan. Coba ada pohon anggur ya, buahnya manis. Yang makan buah manis pohonnya? Bukan. Orang lain, manusia, orang lain yang makan, anggurnya manis ya. Berarti kalau saya bisa memberikan kemanisan, ya, keindahan buat orang lain, itulah saya sudah melekat pada pokoknya. Saya jadi anggur yang manis. Orang lain bisa menikmati, merasakan manisnya hidup dalam Kristus. Ya, manisnya anggur, iya ya. Manis lo, anggurnya enak lo, garing gitu kan. Tapi ada juga anggur yang nggak enak gitu. Nah, kalau saya melekat pada Yesus, saya menjadi anggur yang manis. Setiap ketemu orang menyenangkan, nggak ada kata-kata melukai. Nah, kalau kita ke gereja, Ekaristi, apakah saya mengikuti dari awal sampai akhir dengan hati yang betul-betul melekat dengan Yesus? Ya, pada saat firman ditebar, bagaimana hati saya? Yang apalagi mikirin pekerjaan kah, ataukah mikir yang lain, ya, itu. Terus pada waktu apa arti makna kalau Yesus ngomong, inilah Injil Yesus Kristus, terus kita membuat salib di dahi,
di mulut, di hati. Itu kan pertanyaannya. Apa sih itu buat tanda salib di dahi, di mulut, sama di hati? Apa maknanya? Jangan-jangan saya cuma ikutin aja. Soalnya tuh waktu komuni pertama, saya diajarinnya begitu, Tante. Jadi saya ikutin aja gitu ya. Tanpa tahu maknanya apa. Pikiran saya hanya melekat pada firman, pada Yesus. Mulut saya pada firman. Hati saya pada Yesus. Perbuatan saya melekat, itulah namanya melekat pada Yesus. Tapi itu nggak bisa melekat seperti perangko tadi, nggak bisa melekat kalau kotor. Artinya, berbahagialah kita jadi Katolik. Kita punya sakramen tobat. Nah, rajinlah ikut sakramen tobat. 1 bulan 1 kali. Paling tidak 2 bulan sekali masih boleh. Ya, kenapa? Itu kita lebih mengerti, lebih bisa menyaring 1 minggu ini saya ngapain. Salah satunya harus bersih, bertobat. Kalau sekarang mungkin susah pandemi, tiap malam kita mesti jaga kebersihan saya supaya saya bisa tetap nempel, ya, dan itu bisa menjadi berbuah. Ya. Malam kalau mau tidur, doa, merenung, hening dia merenung. Hari ini saya sudah menyenangkan siapa ya? Hari ini saya berkata-kata yang tidak menyenangkan ya kepada siapa? Hari ini saya udah nggak ngomong, nggak marahin orang, tapi saya sebel gitu ya. Tuhan ampuni. Doa tobat, punya doa tobat. Katolik itu punya doa tobat. Ya, kalau kamu orang dibaptis waktu bayi, syarat mutlak untuk komuni pertama, mesti apal doa tobat. Aku percaya. Nah, apa nggak tuh doa tobat? Doa tobat Tuhan yang Maha Rahim, apa enggak? Coba Tante tanya pada yang ikut di online ini, pada apa nggak doa tobat? Kok pada diam ya? Kadang suka blank jadi lupa, Tante. Ya, itu doa tobat diapalin. Ya, Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku Tuhan, ya kan? Terutama sebab aku telah menghina Engkau. Aduh, Engkau yang Maha Murah, Maha Baik gitu ya. Aku nyesal nih, aku benci sama dosa aku gitu kan. Ada tuh dari hati, bukan cuma di mulut. Tuhan yang Maha Baik, aku besar dosa, bukan. Kalau saya melekat dengan Yesus, maka saya mengatakannya dari lubuk hatiku yang paling dalam. Semoga besok saya, Tuhan Yesus, nggak menyedihkan kamu lagi ya, akunya aku loh, gitu ya. Bagaimana kalau saya berbicara dengan yang saya cintai? Mungkin udah pada pacaran, atau belum pacaran, atau pernah merasakan pacaran gitu ya. Kalau ngomong gimana? Kalau baru-baru sedang jaim, baru kenal gitu kan. Kalau ngomong pasti kan jaim dong, bagus-bagus, yang baik-baik gitu kan. Nah, kita sama Yesus, Yesus tuh bisa diajak ngomong ya. Jadi kalau saya waktu memeriksa batin saya, itu cerita, Tuhan, ada sungguh-sungguh pengampunan ya. Kalau pacar lagi marah ya, ampuni gue deh, sorry ya, maaf gitu kan. Sama kita Tuhan Yesus, aduh ampuni aku ya Tuhan, ampun gitu kan. Coba bayangkan bahwa Yesus itu, kan ada lagunya, Yesus kekasihku, engkau apa tuh, kasihku jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Nah, kekasih jiwa, bayangkan. Yesus kekasih jiwa. Kita bayangkan kalau saya ngomong dengan kekasih saya bagaimana. Pacarnya lagi marah, sorry, ampun aku ya. Gue gak gitu lagi deh, gitu kan. Kita juga sama. Tuhan Yesus ampuni aku. Tobat mutlak. Artinya kita harus rajin-rajin. Hening. Kalau bacaan pada hari ini, seperti Maria, diam di kaki Yesus ya. Dengerin Yesus ngomong. Tuhan Yesus sekarang ngomong deh, aku mau dengerin nih gitu ya. Sebelum tidur, orang ajak Yesus berkomunikasi dengan Yesus. Ya. Kalau belum bisa, terus bilang ampuni saya atau saya terima kasih ya Tuhan. Hari ini saya begini. Berkati tidur saya supaya besok pagi saya bangun sehat, kembali saya beraktivitas untuk menyenangkanmu.
untuk mengenal. Jadi segala yang saya perbuat, pekerjaan apapun, tanda cintaku kepadamu, itu yang melekat pada Yesus. Yang mau saya tekankan kali ini adalah pokok anggur semua orang tahu, tahu pokok anggur melekat pada Yesus. Yang kita mesti tahu bagaimana caranya supaya saya tetap melekat. Firman itu dipelihara, dilakukan, ya, dilakukan dalam kehidupan supaya dia tetap hangat. Kalau kita lagi baru cinta, baru jatuh cinta, punya pacar, di mana aja yang diceritain dia terus. Tadi dia pakai bajunya ini loh, dia kelihatan ganteng deh pakai baju itu. Tadi dia ngomongnya begini loh, itu kan diceritain terus. Ini juga sama. Kalau saya melekat pada Yesus, pasti kita ngobrol-ngobrolnya tentang bukan firman-Nya, tapi tentang alami bersama Yesus dalam kehidupan saya. Gitu, saya rasakan hari ini gitu ya. Dan tidak senang saya rasakan, tapi karena ada Yesus saya jadi nggak marah loh. Saya bisa menerima dia apa aja, gitu loh ya. Itu jadi dibicarakan terus, dihubungkan peristiwa saya dengan Yesus. Setiap peristiwa, bukan cuma melakukan kebaikan, tapi juga setiap peristiwa dibicarakan. Ya. Jadi kalau misalnya di rumah satu keluarga makan malam kan, mamanya tanya, tadi kamu di kantor bagaimana? Ceritakan gini. Kita bisa cerita. Dalam hidup ini, apa yang saya ceritakan, kita mulai cerita, oh Tuhan Yesus itu baik. Dia itu baik. Nah, saya baru bisa mengatakan dia baik, bukan sekedar di mulut, tapi saya bisa melihat, ya, melihat kebaikan dia dalam peristiwa hari ini. Gitu. Jadi selalu dihubungkan dengan Tuhan Yesus. Dilakukan, dijalanin, jangan cuma dibaca. Oh, katanya tiap hari baca kitab suci, betul, dibaca, lalu dilakukan. Ikut Bible study, selesai, disimpan dalam hati, diingat-ingat. Tadi firman-Nya diajarin apa ya? Oh, ingat-ingat. Oh, kemarin tuh seperti yang dibahas oleh itu tuh, si Romo itu kemarin ngomong itu, hari ini saya mengalami. Jadi semua itu dipelihara firman itu dalam hati kita. Jadi semua yang saya alami, saya hubungkan dengan kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita rajin pengakuan dosa, saya sering diam di kaki Tuhan setiap malam, ya. Kalau bingung tadi kan, renungkan hati kita, mengucap syukur terima kasih, ya. Lebih bagus lagi, kita ini anak-anak Bunda Maria, persembahkan rosario buat Bunda Maria satu hari satu aja, ya. Atau doa yang lain, baca kitab suci. Kalau nggak baca, yang udah ada yang pernah dibacakan dalam Bible study, dalam khotbah, diingat-ingat, disimpan. Yang penting harus dilakukan. Ya. Habis itu lagi pengakuan dosa, rajin baca, rajin melakukan firman Tuhan. Apa bedanya baik dan benar? Ya, saya melekat dengan Yesus berarti saya harus menjadi anak Tuhan yang baik dan benar. Gak cukup baik, ya. Gak cukup kalau cuma baik, gak cukup. Harus baik dan benar. Emang beda, Tante? Ya beda. Ya, baik dan benar itu adalah baik yang bersama Yesus. Baiknya kasih Tuhan, bukan baiknya saya. Kalau baik aja, itu baiknya saya. Tapi kalau saya melekat pada Yesus yang tinggal, ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam dia. Tinggal di dalam dia, maka kebaikan saya adalah kebaikan Tuhan. Bagaimana kebaikan Tuhan? Tuhan itu, Tuhan Yesus itu tidak pernah hitung-hitung apa yang dia kasih kepada saya. Segala macam kebaikan dia nggak pernah hitung-hitung. Dia nggak pernah, kamu besok-besok
Saya nggak mau ke gereja, dia juga nggak marah. Ya, saya nggak mau berdoa, dia juga nggak marah. Ya, saya tidak mau ngikutin perintahnya, dia juga tidak marah. Ya, tapi dia baik terus. Dari mana dia baik? Kita selalu dikasih kesehatan. Dia nggak bilang, kamu sekarang nggak mau gereja ya, kamu kasih sakit sekarang ya, besok kamu nggak ada. Enggak, ya, tetap dia baik. Mau kita baik atau tidak baik, dia tetap baik. Jadi kalau saya baik dan benar, segala yang saya lakukan, ya, itu tanpa pamrih, ya, tulus, ikhlas, ya, sebagai anak, ya baik kepada mama dan papa, tanpa hitung-hitungan. Aku kan udah begini loh, mah, gitu ya. Atau mamanya, aku udah gini kan, kamu jadi anak mesti begini karena aku sudah nggak ada pakai karena. Jadi kalau baik karena saya mencintai Tuhan. Jadi dengan sendirinya saya juga mencintai kamu apa adanya dalam kehidupan. Jadi apa yang saya lakukan, segala kebaikan dalam pekerjaan saya itu dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Ya, itu namanya baik dan benar. Kalau baik aja, kalau saya sudah baik, bekerja saya udah baik, saya udah nolongin, saya udah pelayanan, tapi dia kayak gitu loh, gua nggak mau lagi deh. Percuma baik sama dia, gitu. Percuma ditolongin, percuma pelayanan, nggak ada gunanya. Gitu. Itu namanya baik diri sendiri, bukan baik melekat pada Yesus. Kalau melekat pada Yesus, kamu mau baik atau tidak baik, kasihku, cintaku tidak berubah. Ya, saya tetap baik. Kok bisa gitu? Bisa kalau saya melekat pada pokok anggur. Bagaimana melekat pada pokok anggur? Pelihara itu firman Tuhan. Pelihara itu kebersihan jiwa. Ya. Apa kebersihan jiwa? Untuk bisa kebersihan jiwa, perlu kerendahan hati, diam di kaki Tuhan Yesus. Baca firman, direnungkan, dilakukan, dijalani. Ya. Tante kasih ilustrasi nih. Punya mobil mahal banget, bagus, masih baru, mulus, bagus kan. Ya, tiap hari naik ke mobil itu, ya dilihatin, oh ternyata ini canggih loh, bisa begini. Oh, ini ada ininya loh. Wih, canggih ya, bisa gini. Bagus. Gitu ya. Ngerti bagaimana itu mobil, ngerti dengan baik. Tapi mobilnya nggak dijalanin. Didiamin aja di situ. Tapi tiap hari dilihatin, masuk ke dalam mobil, duduk di dalam mobil, ya. Tapi mobilnya tidak dijalani. Itu sama. Saya tiap hari tetap suci, saya tiap hari berdoa, tapi tidak dijalani dalam hidup saya. Ya nggak sampai sana, ya nggak sampai kemana? Nggak sampai ke dalam bersama Yesus, nggak sampai kepada Yesus. Karena cuma diam aja, cuma dilihatin, dibaca ke gereja, ya datang, tapi tidak dijalanin. Kan pulang. Pergilah kamu diutus, gitu kan? Diutus apa? Kayak masanya diutus, apa itu saya di rumah doang kok, diutus apa? Diutus jadi saksi Tuhan, ya dimanapun saya berada. Gimana jadi saksi Tuhan? Menjadi terang, menjadi buah yang manis, anggur yang lekat dalam Yesus. Dijalanin, itu penting, ya dalam setiap peristiwa. Kalau kondisi kayak gini, saya mesti bagaimana ya? Nah, kalau saya sudah melekat sama Yesus, bagaimana sih kehidupan orang yang seperti itu? Saya bisa peka, ya. Peka apa? Bisa ngerti kondisi kayak gini saya mesti ngapain. Selama saya belum nyampe, masih dalam perjalanan, proses untuk bisa sampai, bisa melekat, kan mesti beberes, bersihin dulu supaya bisa nempel. Lakukan apa? Oh ya, saya mesti rajin pertobatan. Terus saya mesti melihara firman Tuhan. Oh, saya mesti melakukan. Ya. Kalau misalnya sebel nih si mama bawel, ngomong dulu.
Kalau ngomong tuh ya mah, jangan ulang-ulang. Anak-anak tuh sebegitu. Mama tuh ngomong jangan ulang-ulang. Itu lagi gitu ya. Pokoknya sekarang diam. Jadi pendengar yang baik. Ya, oh si mama ngomong gini. Dengan diam aja, udah seneng mamanya. Itu anggur yang manis. Kenapa sih aku nggak boleh gini, nggak boleh gitu misalnya. Ya, itu bukan anggur yang manis. Itu tidak melekat pada ranting. Jadi kalau misalnya saya udah sebel nih, bagaimana caranya ya supaya saya bisa tetap melekat nih? Harus dipelihara, harus dijaga. Diam, tapi jangan cemberut. Diam tapi nggak seneng. Nah, terus mamanya bilang, kamu kenapa sih dikasih tahu cemberut? Enggak, aku nggak cemberut, gitu ya. Jadi kamu nggak terima? Enggak, aku terima, gitu ya. Nah, kamu kalau kayak gitu, saya udah melekat nama Yesus belum? Oh belum, itu yang tante maksud. Udah dilakukan belum? Itu hal sepele, ya. Menjadi melekat pada Yesus, tunjukkan, jalanin. Bagaimana caranya? Dia mungkin doa Yesus dulu, atau Yesus, atau waktu mamanya ngomong Yesus, Yesus, doa Yesus misalnya. Jadi kita bisa tetap tersenyum, ya. Memang orang tua bawel, ya. Anak-anak selalu bilang, mama tuh kalau ngomong ulang-ulang, gitu kan, sebel, gak usah ulang-ulang. Kadang-kadang mau orang tua sama mau anak tidak sama, ya. Bagaimana sikap saya sebagai anak? Saya mau melekat pada Tuhan Yesus. Firman-Nya apa? Hormatilah ibu bapakmu. Bukan hormat-hormat begini, bukan, ya. Bagaimana menyenangkan dia? Bagaimana caranya? Nggak marah dia, belajar menerima, gitu ya. Itu hormat pada dia. Terus bingung gimana caranya? Ya udah, waktu mamanya ngomong kamu diam, terus nanti malam berdoa, Tuhan Yesus, saya sebel tuh si mama kok kayak gitu ya. Nah, tempat kita curhat, kalau saya melekat pada Yesus, apapun yang saya alami, mau senang, mau tidak senang, pasti saya ngomong sama Tuhan Yesus. Bukan cari teman. Kalau cari teman itu ranting yang putus, carinya teman yang putus, yang jelek. Tapi kalau saya bersama Yesus, malam saya curhat, Tuhan Yesus, mama kok gitu ya, saya maunya begini loh, saya maunya gini, tolongin saya dong. Nah, dia kan pokok anggur kan, saya kan melekat kan, jadi saya selalu datang kepada si pokok anggur, kapanpun, dimanapun, saya datang kepada pokok anggur. Nanti Tuhan Yesus bilang, oh ya kamu tenang aja, nanti aku bantuin deh yang baik, gitu ya. Karena Yesus itu luar biasa, terus itu ajaib. Makanya saya melekat kepada Dia. Kalau saya sudah melekat, doa-doa orang benar itu didengar Tuhan. Nah, saya sudah melekat. Kenapa sih Tuhan kalau dia berdoa didengerin ya? Saya berdoa kok nggak didengerin ya? Gitu. Kok saya kenapa? Ya, pertanyaannya kenapa? Sama kok mintanya gitu ya. Kok dia saya kok nggak didengerin? Doa orang-orang yang melekat pada Yesus itu sangat efektif. Ya, jadi mulai hari ini direnungkan, saya mau melekat. Caranya tadi baca firman, dipelihara itu firman. Efektifnya bagaimana? Kalau saya melekat pada Yesus, maka doa saya itu akan sesuai dengan yang Yesus akan berikan kepada saya. Ya, karena kan saya lekat, jadi saya tahu Yesus tuh maunya apa. Saya ngerti, tapi saya nggak bisa melakukan itu, tapi saya minta doa. Tolong saya Tuhan Yesus, saya mau begini. Tapi kalau saya tidak melekat pada pokok anggurnya, saya tidak melekat pada Yesus, saya tidak ngerti Tuhan Yesus maunya apa. Jadi kita akan peka. Makanya doa orang benar efektif. Karena yang dia minta adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau doanya tidak dikabulkan, itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita tidak mengerti Tuhan Yesus itu maunya apa. Yang kita ngerti kemauan saya. Gitu. Ya, misalnya cari pekerjaan. Kalau saya melekat pada Yesus, minta Tuhan Yesus, saya udah lulus nih 6 bulan, 7 bulan, 3 bulan, 10 bulan, bahkan setahun, tapi saya belum dapat pekerjaan. Larinya kemana? Ke Tuhan Yesus. Ya. Nah,
Tapi bukan doa yang gampang. Tapi boleh usaha bekerja, tapi boleh. Ya, kalau saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pasti ada jalannya. Nanti nggak ujuk-ujuk, nggak ada apa-apa, ada yang tutup. Kamu kerja di sini ya, gitu ya. Datang itu pekerjaan gratis, nggak pakai koneksi, ya. Koneksinya cuma Tuhan Yesus. Tapi kalau saya tidak melekat pada Tuhan Yesus, maka yang saya cari adalah cara-cara dunia. Ya, cari proyek misalnya. Kalau tante ini suami aku di kontraktor, cari proyek. Nggak bisa cari proyek kalau nggak pakai nyogok, mesti nyogok gitu ya, mesti pakai salam tempel baru ada. Itu orang yang tidak beriman pada Kristus. Ya. Kalau saya beriman pada Kristus, carilah Yesus, minta sama Tuhan Yesus. Datang itu proyek nggak pakai salam tempel, nggak pakai koneksi. Koneksi kita cuma Yesus. Dan dia akan datang sendirinya, dikirim sama Yesus itu pekerjaan. Makanya melekatlah pada Yesus. Harus bersih, ya, harus bersih. Jangan hidup dalam dosa terus, tapi katanya melekat pada Yesus. Pasti nggak bisa. Nggak bisa melekat, nggak bisa nempel. Sama kayak kertas kalau permukaannya kotor, nggak bisa nempel. Jadi syaratnya kita harus bersih, kita punya pengakuan dosa, kita pelihara kita punya jiwa. Makanya kan di ayat terakhir dibilang apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat, tadi mintalah apa saja di ayat berapa? 9 dan 10 PO. Yang ada minta apa saja kamu akan diberikan. Oh iya, 8 ya. Ini di ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firmanku tinggal di dalam kamu. Bukan cuma disimpan, diingat-ingat, ya. Tapi disimpan, diingat-ingat, ya. Dilakukan, dijalanin dalam kehidupan. Itu maksudnya Yesus, ya. Tinggal di dalam aku dan tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yakin dia udah ngomong kayak gitu. Jadi kalau saya melekat pada Yesus, saya yakin minta apa saja, pasti Yesus memberikannya kepada kita. Kenapa? Saya juga yang saya minta juga sesuai dengan kehendaknya. Gitu. Ilustrasinya, kalau anak kecil yang tidak dekat dengan ibunya, dia nggak ngerti yang dia minta. Ya. Tapi kalau dia dekat sama ibunya, dia ngerti. Mama, saya minta pisau. Anaknya perempuan nih. Saya mau main masak-masakan di kebun. Minta pisau. Kan mama kalau potong sayur pakai pisau. Gitu kan. Mamanya kasih nggak? Nggak dikasih. Karena dia nggak tahu mamanya punya pandangan. Kalau anak dekat sama ibunya, pasti dia ngerti. Aku nggak boleh minta pisau. Karena apa? Mama selalu bilang, aku masih kecil, nanti kepotong tangannya. Dia ngerti. Mama, aku mau main masak-masakan. Aku minta dong pisau-pisauan supaya saya bisa main masak-masakan. Dia dikasih sama mamanya. Itu ilustrasinya seperti itu. Jadi kalau saya melekat pada Yesus dalam firman-Nya, tinggallah dalam firman-Ku, maka apa yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Ya, begitu firman-Nya, peliharalah. Terus apa lagi ya? Sudah aku catat item-itemnya. Nah, pada saat saya rasa saya udah dekat sama Yesus, rasanya saya udah sampai. Kalau saya sudah sampai melekat dengan Yesus, ada kalanya saya akan meninggalkan. Artinya mumpung lagi udah senang, udah dapat, udah dia lupa. Ya, artinya lupa kelekatannya, udah nggak pernah menjaga kebersihan dirinya lagi, kebersihan jiwanya lagi, dia udah nggak lupa. Udah lupa, apalagi malam merenung bersyukur, terima kasih, udah lupa. Saking udah kedapat semua. Itu akan jatuh turun jauh jadi ranting. Nah, itu yang Yesus bilang. Ya, kalau
Kalau kamu jauh dari aku, kamu tidak akan berbuah. Apabila saya sudah menjadi ranting yang sudah tidak melekat pada Yesus, cepat-cepat bertobat. Kembali lagi, tempel lagi. Ya. Karena hidup kita masih panjang, perjalanannya masih panjang. Pada saat saya sudah menyadari, cepat-cepat kembali bertobatlah. Ya, kalau abu-abu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, jadi kalau orang yang sudah melekat pada Yesus, dia tidak akan ada egois. Ya, ingat itu buah roh tadi. Ya, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dia menjadi lebih peka, bisa mendengar dan melakukan sabda Tuhan. Kira-kira itu tentang melekat, caranya melekat. Jadi sering-sering dibicarakan di rumah sama mama, sama papa, tentang firman Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saya. Ya. Bisa direnungkan, diingat-ingat itu buah roh, ya, Galatia 5. Nah, Galatia 5 ayat 22, ya. Kasih, ya. Kasihnya ini kasih yang baik dan benar, tulus ikhlas, ya. Orangnya gembira, sukacita, gitu ya. Terus apalagi sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera ini dalam perbuatan saya menjadi pembawa damai. Ya, pembawa damai. Kemanapun saya berada, itu tanda-tanda orang yang melekat pada Yesus. Dia pembawa damai, tidak membawa perpecahan. Ya. Perpecahan itu perselisihan di antara teman, di dalam organisasi. Orang buah roh, dia pembawa damai yang melekat pada Yesus, pembawa damai. Jadi damai sejahtera, dia pembawa damai, dia kesabaran, sabar dalam situasi kayak apapun, macet, mau ke kantor, naik kereta, jubel-jubelan, nggak ada rasa sebel. Nah, kalau orang yang melekat pada Yesus, ya doa tadi ada doa relasi tiap hari, ada rosario, melakukan. Yang diartikan kesabaran adalah dia bisa menerima situasi kondisi kayak apapun, ya. Dengan macet, dia bisa tetap happy, tetap memuji Tuhan. Lagunya di mobil pujian, penyembahan, ya. Terus kalau lagi empet-empetan, dia tetap masih bisa bersyukur, untung masih ada kereta, gue bisa nyampe kantor. Nah, kalau orang yang tidak dekat dengan Yesus, aduh, udah berangkat pagi, masih ngejubel, sebel banget nih, mana bau lagi, mana begitu. Itu tanda kelakuan yang tidak melekat dengan Yesus. Itu buah daging. Ya, dengan seperti itu yang rugi diri sendiri. Masukin racun ke dalam dirinya. Nggak damai lagi, udah nggak punya damai. Tapi kalau melekat dengan Yesus, dia sudah, kayak tadi kan Yesus bilang, aku akan memotong ranting-rantingnya supaya dia berbuah banyak. Artinya, kalau saya sudah melekat sama Yesus, dalam ya apapun, dia udah nggak punya marah, ya, dengan sendirinya, bukan dibikin-bikin. Nggak boleh marah, bukan. Tapi itu dia bisa terjadi dalam diri orang itu, dengan sendirinya dia, oh gue nggak bisa marah ya, udah jubel-jubel gini kok tetap happy ya. Itu buahnya, itu buah yang manis, ya, itu buahnya. Jadi dengan sendirinya dia udah nggak punya marah, nggak punya kesel lagi, diapain juga dia bisa tetap tersenyum. Nanti temannya bilang, kok lo diam aja sih? Begitu nama dia lo diam aja. Si teman ini bukan yang melekat pada Yesus. Jadi kita juga harus pandai memilah. Kalau mendengar atau bergaul, harus jaga nih kebersihan hati saya. Kalau kamu bilang gitu, kita senyum-senyum aja. Karena saya harus menjaga kebersihan jiwa saya, hati saya, supaya pikiran saya semua, supaya tetap melekat pada Yesus, ya. Terus apa lagi? Kemurahan. Orangnya murah hati, penuh pengorbanan, pokoknya selalu mau bantu orang. Nggak minta, mau selalu inginnya murah lah. Kalau orang jualan tuh, orang murah tuh diobral, ya. Baiknya luar biasa, selalu menolong, ya. Terus kebaikan, ya itu yang namanya baik. Kebaikan ini tanpa pamrih, tulus, ikhlas. Itu tanda-tanda orang yang melekat pada Yesus. Terus dia setia.
setia doanya tiap hari. Tuhan saya mau setia deh, doa tiap hari ya. Doa ya. Tuhan saya setia, pokoknya setiap minggu saya nggak mau bolong sampai mati ke gereja tiap minggu ya. Setia pada saat firman ditebar, ya, bibit yang baik ditebar. Buka hatimu supaya hati saya menjadi tanah yang subur, bisa berbuah ya. Kesetia itu setia kepada Tuhan, setia kepada kasih dan kebaikan, dalam setia juga dalam pekerjaan, dalam apa aja pokoknya dia setia ya. Terus lemah lembut ya, lemah lembut itu orang yang tidak melukai ya, ngomongnya pelan-pelan, aduh gitu ya, lembut sekali, tapi isinya ya, isi kata-katanya itu bukan lemah lembut. Yang dimaksud di sini kelemah lembutan adalah isinya tuh penuh kelembutan, penuh kasih Tuhan ya. Ngomongnya sih baik, ih lu kok hari ini ya, hari ini lu kok cantik deh, wangi kayak anjing gue lu kalau habis dari salon. Waduh ya, ngomongnya bercanda, jangan ya. Kalau lemah lembut tuh ngomongnya baik, isinya pun indah ya, nggak ada kata yang melukai. Terus apalagi penguasaan diri ini paling penting. Kalau orang sudah melekat pada Yesus dengan sendirinya, dia sudah bisa menguasai diri dia. Udah nggak punya marah, mau emosi, mau kesel, mau benci, dendam, sakit hati, udah nggak ada. Ya udah nggak punya, dia udah nggak punya. Kenapa? Karena yang saya punya kemauan hanyalah kemauan Yesus, bukan kemauan saya lagi. Makanya kata Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Itu ya, itu tandanya melekat pada pokok anggur. Ya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus dalamku. Begitu. Nah, jadi terus yang di bawahnya lagi menyalibkan daging. Daging itu apa? Perpecahan, perselisihan, foya-foya, ya. Terus ada tuh di atas buah-buah daging, nanti bisa dibaca, ada di Galatia 5 ayat 16 sampai 26 itu tentang daging dan roh. Kalau saya melekat pada Yesus, disimpan dalam hati buah-buah roh. Buah roh disimpan dalam hati baik-baik. Oh, kalau saya melekat Yesus, saya harus seperti ini. Caranya tadi ingat, direnungkan ya. Terus di sini tidak gila hormat, ya, tidak saling menantang dan saling mendengki. Nah, biasanya sering terjadi pertentangan, sering di mana aja, anak dengan orang tua, ya, antara saudara kakak adik saling menantang, tidak saling mendengki, ya. Nah, jadi dalam organisasi saling menantang. Kalau saya melekat pada Yesus, saya sudah tidak punya lagi sifat menantang, kata-kata menantang, karakter menantang, saya sudah tidak punya. Dengan sendirinya itu sudah dipotong sama Yesus, udah tidak ada, sehingga saya menjadi anggur-anggur yang manis. Itu aja dari